Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia kepada kita semua, juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bunda Hana selaku dosen mata kuliah filsafat sosial politik, dan yang saya banggakan teman-teman yang mungkin melihat video ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Kibel Nur Zaman, NIM 122101084 dari jurusan filsafat akidah dan filsafat Islam. Pada kebetulan kali ini insyaallah saya akan melaksanakan tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah filsafat sosial politik yang akan mereview jurnal terkait salah satu silabus pada mata kuliahnya, yaitu utilitarianisme Hannah Arendt. Namun jurnal yang saya akan review itu berjudul tentang totalitarianisme, peranalitas kejahatan dan kebebasan berpikir yang direfleksikan bersama Hannah Arendt, dan jurnal ini dibuat oleh Petrus Tan pada tahun 2023. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan maka dari itu langsung saja saya review jurnal pada judulnya, yaitu tentang totalitarianisme, beranalitas kejahatan dan kebebasan berpikir yang direfleksikan bersama Hannah Arendt. Sebelumnya bagian profil Hannah Arendt. Beliau adalah salah seorang filsuf politik dan teoretisi Jerman yang lahir pada tahun 1906 dan meninggal pada tahun 1975. Ia pun dikenal karyanya yang fokus pada kekuasaan, totalitarianisme, dan tindakan publik. Beliau juga sebenarnya tidak terkenal sebagai seorang pemikir utilitarianisme, akan tetapi ia lebih dikenal sebagai seorang filsuf politik yang mengkritik beberapa aspek utilitarianisme. Namun ini dapat memberikan gambaran secara besar terkait pemikiran beliau tersebut dalam konteks sosial dan politik. Yang pertama, terkait kritikan terhadap totalitarianisme. Beliau terkenal dengan analisisnya tentang asal-usul totalitarianisme. Ia mengkritik sistem politik yang menghancurkan kebebasan individu dan pluralitas manusia. Kemudian yang kedua, dalam jurnalnya konsep beranalitas kejahatan. Dalam bukunya Eichmann in Jerusalem, beliau memperkenalkan konsep beranalitas kejahatan yang secara garis besar menggambarkan bagaimana kejahatan itu bisa besar yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa yang hanya mengikuti perintah. Kemudian yang ketiga, pentingnya ruang publik. Dalam konsep ini tidak menekankan pentingnya ruang publik sebagai tempat di mana warga dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan mengakses dan mengekspresikan maksudnya pada pluralitas mereka gitu. Kemudian yang keempat, tindakan sebagai inti politik. Inti dari politik adalah tindakan, bukan hanya pemikiran atau teori. Ia memandang politik sebagai arena di mana individu dapat mewujudkan kebebasan mereka dengan media tindakan bersama-sama. Kemudian yang kelima, konsepnya dalam jurnal itu kritik terhadap modernitas. Beliau memikirkan aspek-aspek tertentu dari modernitas, termasuk kecenderungan untuk mengurangi manusia menjadi pekerja atau konsumen daripada warga negara yang aktif. Perbedaan antara kerja, karya, dan tindakan. Jadi gini, dalam bukunya The Human Condition, beliau membedakan antara 3 aktivitas manusia dasar, yaitu pertama kerja, labor, karya itu work, dan tindakan action. Beliau menekankan pentingnya tindakan dalam kehidupan politik. Kemudian yang keenam, pentingnya pluralitas. Beliau menekankan nilai pluralitas dalam masyarakat dan politik. Beliau juga percaya bahwa keanekaragaman
perspektif dan pengalaman adalah kunci bagi kehidupan politik yang sehat. Kemudian yang ketujuh, kritik terhadap konsep sejarah deterministis. Beliau menolak pandangan sejarah yang deterministik dan menekankan peran tindakan manusia dalam membentuk peristiwa sejarah. Meskipun pemikiran beliau itu tidak terkait langsung dengan utilitarianisme, namun beliau memikirkan yang memiliki makna penting bagi bagaimana kita memahami etika dan politik dalam masyarakat modern. Oleh karena itu beliau menekankan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi tindakan manusia. Namun juga mengingatkan kita akan bahaya dari pemikiran yang terlalu instrumental atau kalkulatif dalam politik. Kemudian pada review jurnal yang saya paparkan mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sebab saya juga perlu belajar dan diskusi daripada teman-teman yang lain. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.